Saya Muhammad Rafael Farisi. Saya akan melakukan unit testing dan performa analisis mengenai progres tubes yang telah saya buat. Pertama, saya akan merunning dulu programnya. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dari daftar akun food shelter hingga dapat melakukan aktivitas food shelter. Pertama, klik button daftar. Selanjutnya, klik radio button food shelter, lalu klik selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik yang saya gunakan untuk membuat project ini, terutama pada form daftar akun food shelter. Di sini saya menggunakan teknik API sebagai jembatan dari antara aplikasi ke database, dan juga saya menggunakan teknik defensive programmer untuk menampilkan message error. Di sini saya kasih contoh dulu. Pada program ini ketentuannya untuk nama depan tidak boleh lebih dari 16 karakter. Saya akan coba input lebih dari 16 karakter. Maka kalau misalkan karakter yang lebih dari 16, maka akan menampilkan message error seperti ini, nama depan tidak boleh lebih dari 16 karakter. Begitu pula yang lainnya pun ada ketentuannya. Jika saya melanggar ketentuan tersebut, sebagai contoh seperti ini, saya masukkan dulu datanya. Di sini untuk konfirmasi passwordnya harus sama seperti password ini. Jika tidak, dia akan tampil pesan pastikan password sudah sesuai. Jadi kita harus samakan. Lalu unggah logo food shelter. Untuk gambarnya sebagai contohnya saya pakai gambar yang lainnya aja ya. Di sini kan ada error. Jika saya klik selesai, dia akan menampilkan pesan pastikan data telah diisi dengan benar. Atau misalkan ada data yang tidak diisi, dia akan menampilkan data masih ada yang kosong. Untuk codingannya lebih jelasnya akan saya jelaskan. Untuk API-nya, pertama saya membuat kelas koneksi database-nya dulu. Yang dilakukan pertama itu membuat koneksi ke server database seperti ini. Lalu membuat metode open koneksi seperti ini. Lalu membuat metode close koneksi seperti ini. Lalu membuat metode get koneksi seperti ini. Selanjutnya untuk daftar akun tersebut seperti ini, teknik API-nya yang dipakai itu seperti ini. Masukkan dulu koneksi database-nya. Selanjutnya ini untuk menambahkan data baru ke tabel pengguna food shelter pada database seperti ini. Dimasukkan insert into nama tabelnya apa, lalu ini nama tabel yang digunakan pada database-nya, lalu ini value yang akan dimasukkannya. Lalu ini untuk menentukan nama parameter dan nilainya. Seperti ini untuk parameter nama depan, nilai yang dipakai itu adalah txt nama depan. Lalu agar bisa terkoneksi dengan database-nya, dibukalah open koneksi seperti ini, db.openConnection. Lalu untuk teknik-tekniknya seperti ini, ada pada kondisi 1 ada teknik defensive programming untuk cek data
yang sudah terisi dengan benar atau belum. Sebagai contoh di sini ada metode cek nama depan. Cek nama depan ini metodenya seperti ini. Dibuat dulu variabelnya seperti ini, string nama depan sama dengan data yang akan dimasukkannya itu ke dalam txt nama depan.text. Selanjutnya kita buat kondisi satunya, jika panjang nama depan memiliki panjang lebih dari 16 karakter, maka dia akan mereturn true. Dan apabila jika tidak, dia akan mereturn false. Selanjutnya dari cek nama depan ini akan dilanjutkan ke mengatur text box-nya agar tampil pesan yang seperti barusan. Jika di input seperti ini akan menampilkan message error seperti ini, itu ada pada metode ini. Di sini di metode pada text box nama depan sebagai contohnya. Di sini untuk kondisi satunya dia mengambil metode cek nama depan yang sudah dibuat barusan. Selanjutnya dimasukkanlah teknik defensive program error message berupa error provider. Di sini untuk error provider saya kasih nama error nama depan. Lalu .set error, di sini masukkan txt nama depan, lalu masukkan pesan errornya. Dan jika kondisinya karakter kurang dari 16, maka error message-nya tidak akan menampilkan apa-apa, seperti ini, akan menampilkan 0. Selanjutnya untuk kondisi 2-nya teknik defensive programming untuk cek jika data masih ada yang kosong. Seperti yang barusan sudah saya jelaskan, jika ada data yang masih kosong misalkan satu saja, data masih ada yang kosong seperti ini. Lalu untuk kondisi 3-nya, jika akun berhasil dibuat, maka dia akan menampilkan message berupa akun berhasil dibuat, lalu akan menuju ke halaman utama FoodShelter. Jika akun gagal dibuat, maka akan menampilkan message error, akun gagal dibuat. Saya kasih contoh, saya langsung akan buat akun saja ya. Seperti ini, pastikan datanya sudah benar. Jika sudah, klik saja selesai, maka jika kondisi-kondisi tersebut sudah memenuhi syarat, maka akan menunjukkan akun berhasil dibuat. Ketika diklik OK, maka akan melanjutkan ke halaman utama. Untuk di halaman utama ini ada FoodShelter dan juga ke akun. Untuk FoodShelter di sini ada tambah aktivitas dan aktivitas FoodShelter, di mana aktivitas FoodShelter ini akan menampilkan data-data aktivitas yang telah diinputkan. Dan untuk tambah aktivitas kita akan menginput aktivitas tambah FoodShelter. Di sini kita klik aja langsung. Lalu di form tambah aktivitas FoodShelter ini juga saya menggunakan teknik API sebagai jembatan dari antara form dari program menuju ke database. Di sini juga memiliki ketentuan seperti berikut. Saya akan jelaskan langsung saja di codingannya. Untuk ketentuannya di sini sama seperti sebelumnya, ada teknik defensive program untuk cek data masih ada yang tidak sesuai atau tidak. Lalu ada juga teknik defensive program untuk cek data yang sudah terisi atau belum. Jika datanya belum terisi, maka akan menampilkan error seperti ini. Lalu jika data berhasil diinput, maka dia akan menampilkan message seperti ini yang akan menuju kembali ke halaman utama FoodShelter. Dan jika gagal, akan menampilkan message error. Lalu untuk sebagai contoh saja, untuk teknik defensif untuk mengecek nama FoodShelter memiliki karakter lebih dari 30 atau tidak, seperti ini. Buat metode cek nama fs, lalu
buat untuk kondisi pertamanya itu jika nama lebih dari 30 karakter, maka dia akan return true. Dan apabila jika tidak melebihi dari 30 akan return false. Next, selanjutnya agar bisa menampilkan message error di samping text box ini seperti ini contohnya. Untuk bisa menampilkan seperti ini message error, klik kita akan membuat message error itu kepada text box pada masing-masing text box tersebut. Sebagai contoh di sini pada text box nama fs, kita ambil untuk kondisi pertamanya, ambil metode cek nama fs yang barusan sudah dibuat. Selanjutnya menggunakan error provider, di sini masukkan lagi txt nama fs, lalu masukkan message errornya. Dan jika tidak terjadi error, tidak maksudnya karakter yang sesuai masih di bawah 30, maka untuk error providernya akan menampilkan 0. Lalu ini untuk API-nya. Untuk API menambahkan data aktivitas food seller ke database. Dan gak lupa juga sebelum masuk ke kondisi di open dulu koneksinya, dan untuk akhirnya juga jangan lupa di close koneksi. Saya akan menunjukkan teknik defensifnya seperti ini. Misalkan di sini karakternya lebih dari 30, saya masukkan saja. Lalu ini contohnya seperti ini, menggunakan wagyu, lokasinya Bandung. Misalkan tanggal segini, jumlah persis 100, jam dari jam segini sampai jam segini. Jika dimulai, dia akan menampilkan pastikan data terisi dengan benar. Kenapa menampilkan message error seperti ini? Karena sudah ada ketentuannya di mana nama food shelter tidak boleh melebihi dari 30 karakter. Dan apabila ada yang kosong satu misalkan, jika dimulai, di sini akan menampilkan data masih ada yang kosong, silakan periksa kembali. Ketika saya masukkan datanya dengan sesuai ketentuannya seperti ini, ketika diklik mulai akan muncul aktivitas food shelter berhasil dibuat. Ketika dicek ke database-nya seperti ini, nah ini untuk data di database-nya sudah muncul kan untuk tambah aktivitasnya yang barusan saya masukkan di sini, dan untuk akunnya itu akan muncul juga di sini. Selanjutnya di sini ada untuk menampilkan aktivitas food shelter. Jika saya klik di mana saja, sini akan tampil data-datanya lebih jelasnya seperti ini. Lalu jika ingin kembali, tinggal klik saja batu kembali. Dan untuk selanjutnya kita akan coba untuk login akun. Karena akunnya sudah dibuat, langsung masukkan saja username dan passwordnya. Di sini ada fitur berupa show password, jadi password bisa di hide, bisa di show. Lalu pilih shelter di sini. Sebelum saya klik login ini, saya akan menjelaskan di source code-nya. Di sini juga untuk menampilkan fitur berupa show password ini, di sini saya membuat metodenya di text password. Jika checkbox show password diklik, maka akan menampilkan password seperti ini. Dia akan mereturn false. Jika tidak diklik, maka akan menyembunyikan password. Dia mereturn true. Lalu jika saya akan contohkan, misalkan datanya salah seperti ini,
dia akan menampilkan username atau password salah karena dia terhubung ke database pengguna. Jika text box jika radio button yang dipilih pengguna FeedShelter, dia akan mencari username password yang ada di tabel tersebut. Jika tidak ada, maka dia akan menampilkan seperti ini, username atau password salah. Jika datanya benar, dia akan menuju ke halaman utama. Oke, saya akan menjelaskan untuk performa analisisnya. Saya akan logout dulu. Pertama, untuk performa analisisnya, saya coba untuk running agar melihat berapa kecepatan memori dan CPU yang dipakainya saat running tersebut. Untuk pertama running, memori yang dipakai 18 MB. Lalu untuk CPU-nya 4%. Lalu untuk daftar akun, di sini memori yang dipakai 18 MB dan CPU yang dipakai pun sekitar 1%. Lalu ketika saya pencet logo radio button FeedShelter lalu klik button selanjutnya, di sini memori yang dipakai 20 MB, lalu CPU yang dipakai sekitar 1% juga. Lalu saya masukkan datanya dulu ya. Ketika sudah diisi data, klik langsung aja button selesai. Di sini terlihat saat melakukan proses tersebut menggunakan memori sekitar 60 MB dan CPU yang dipakai sekitar 6%. Lalu untuk menambahkan aktivitas, saat diklik untuk menuju form tambah aktivitas, memori yang dipakai sekitar 48 MB dan CPU yang dipakai di sini sekitar 1%. Lalu saya coba tambahkan lagi datanya. Jika diklik mulai, di sini untuk performanya naik lagi 55 MB memori yang dipakai dan CPU-nya hanya 0% yang dipakai. Lalu di sini saya akan melihat aktivitas FeedShelter dari halaman utama, berarti akan menuju ke form aktivitas FeedShelter. Untuk menuju aktivitas FeedShelter ini, memori yang dipakai sekitar 55 MB dan CPU yang dipakai lagi-lagi sekitar 1%. Lalu klik kembali, di sini memori yang dipakai 58 MB dan CPU-nya 0%. Ketika saya logout, memori yang dipakai sekitar 59 MB dan CPU yang dipakai sekitar 0%. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.